Pep Guardiola, saya tidak mungkin memprediksi gerakan Lionel Messi. Manchester City akan menjamu Paris Saint-Germain pada matchday 5 grup A Liga Champions pada musim 2021-2022 di Stadion Etihad Kamis 25 November 2021 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Manchester City PSG berarti Pep Guardiola akan kembali bertemu dengan mantan anak buahnya di Barcelona, Lionel Messi. Dikutip bolasport.com dari UEFA, Pep Guardiola mengatakan bahwa dia tak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Lionel Messi di lapangan hijau nanti. Terkadang saat dia memegang bola, Lionel Messi tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi bayangkan kalau saya harus tahu apa yang akan dia lakukan, kata Guardiola. Saya tidak bisa memberitahu para pemain Manchester City soal apa yang akan Messi lakukan. Hal sama juga terjadi pada Neymar dan Kylian Mbappe, Angel Di Maria, dan semua pemain PSG lainnya, tutur pria asal Spanyol itu. Intinya, Guardiola mengatakan semua pemain PSG bisa menjadi pemain berbahaya. Setiap pemain bisa menjadi bintang di klub manapun di dunia, termasuk keempat pemain itu yang bermain di PSG, kata Pep. Manchester City belum lolos ke babak 16 besar kendati menjadi pemuncak klasemen sementara dengan 9 poin. Mereka ditempel oleh Paris Saint-Germain pada urutan kedua dengan 8 angka. Guardiola pun menilai saat ini tidak ada klub yang bisa dengan mudah lolos ke fase gugur Liga Champions. Menurut saya, setiap musim semakin sulit untuk semua tim untuk lolos ke babak 16 besar. Setiap lawan, pelatih, dan pemain yang kami hadapi semakin sulit, ujar sosok pelatih berusia 50 tahun tersebut. Melawan PSG kami punya kans untuk lolos. Kalau bisa melakukannya akan sangat bagus untuk klub dan para pemain, tutur Guardiola lagi. PSG pertahankan pukulan cedera gelandang hanya beberapa jam jelang lawan City. Mauricio Pochettino mendapat pukulan ganda pada personel lini tengahnya hanya beberapa jam sebelum pertandingan Liga Champions melawan Manchester City di Stadion Etihad. Paris Saint-Germain bertandang ke Manchester untuk mencari kemenangan, karena kedua tim berusaha mengamankan tempat mereka di babak sistem gugur kompetisi utama Eropa menjelang pertandingan terakhir di babak penyisihan grup. Manchester City tahu bahwa kemenangan tidak hanya akan mengamankan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions tahun ini, tetapi juga menjamin posisi mereka di puncak grup yang menantang. Namun, dengan hanya beberapa jam sebelum kick-off di Stadion Etihad, Mauricio Pochettino mendapat pukulan telak terhadap pilihannya di lini tengah. Dengan laporan di Perancis menyatakan bahwa dua nama sekarang diragukan untuk mendapatkan tempat di 11 untuk menghadapi City. Menurut informasi Loic Tanzi di RMC Sport, Marco Verratti mengalami cedera selama latihan PSG di Stadion Etihad pada Selasa malam. Dan juga diklaim bahwa sekarang tampak rumit untuk melihat fitur gelandang Italia melawan pasukan Pep Guardiola. Untuk lebih memperumit masalah bagi pelatih Argentina Mauricio Pochettino yang sudah memiliki banyak pikiran karena minat dari Manchester United, RMC Sport melaporkan bahwa Georginio Wijnaldum juga gagal menyelesaikan pelatihan pada Selasa malam. Manchester City memiliki masalah kebugaran di menit-menit terakhir menjelang pertandingan, dengan Jack Grealish terus diragukan menjelang pertandingan melawan raksasa Liga 1 pada Rabu malam. Sebagai bentuk penyemangat jelang akhir pekan, Pep Guardiola mengonfirmasi selama konferensi pers pra-pertandingannya bahwa Grealish jauh lebih baik dibandingkan pekan lalu. Hasil pertandingan Liga Champions PSG melawan Manchester City. PSG melakoni pertandingan tandang di Liga Champions melawan Manchester City di Etihad pada Kamis 25 November 2021 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Berikut ulasannya dan selamat menyaksikan.
Penggawa PSG kuasai total daftar 10 pemain termahal Liga 1. Gelar PSG sebagai klub sultan di Liga 1 bukan sekadar omong kosong. Terbukti, para penggawa klub asal ibu kota Perancis ini mendominasi daftar pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 musim ini. Prestasi PSG tak main-main. Dari daftar 20 pemain termahal di Liga 1, separuh diantaranya merupakan pemain PSG. Bahkan 10 besar dalam daftar tersebut diisi oleh para penggawa Les Parisiens. Bahkan pemain dengan bandrol tertinggi di dunia saat ini, Kylian Mbappé, merupakan penggawa PSG. Saat ini, menurut taksiran lamaran Transfermarkt, pemain berusia 22 tahun tersebut ditaksir memiliki bandrol 160 juta euro. Siapa saja para pemain yang masuk dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini? Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Mauro Icardi menempati peringkat ke-10 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini. Penyerang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 35 juta euro. Dengan taksiran bandrol ini, pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi pemain termahal ke-10 di PSG dan Liga 1. Presnel Kimpembe di posisi 9 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ada nama Presnel Kimpembe. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 40 juta euro. Dengan taksiran bandrol ini, pemain Prancis berusia 26 tahun tersebut menjadi pemain termahal ke-9 di PSG dan Liga 1. Nuno Mendes, urutan ke-8 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1, saat ini ditempati oleh Nuno Mendes. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 40 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Portugal berusia 19 tahun ini menjadi pemain termahal ke-8 di PSG dan Liga 1. Marco Verratti di posisi ke-7 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ada nama Marco Verratti. Gelandang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 55 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Italia berusia 28 tahun ini menjadi pemain termahal ke-7 di PSG dan Liga 1. Gianluigi Donnarumma, peringkat ke-6 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1, saat ini ditempati Gianluigi Donnarumma. Kiper PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 65 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Italia berusia 22 tahun ini menjadi pemain termahal ke-6 di PSG dan Liga 1. Achraf Hakimi menempati urutan ke-5 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 65 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Maroko berusia 22 tahun ini menjadi pemain termahal ke-5 di PSG dan Liga 1. Marquinhos, peringkat ke-4 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ditempati oleh Marquinhos. Pemain belakang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 75 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Brasil berusia 27 tahun ini menjadi pemain termahal ke-4 di PSG dan Liga 1. Lionel Messi, di urutan ketiga dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ada nama Lionel Messi. Winger PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 80 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Argentina berusia 34 tahun ini menjadi pemain termahal ketiga di PSG sekaligus Liga 1. Neymar, peringkat kedua dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini ditempati oleh Neymar. Winger PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 100 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Brasil berusia 29 tahun ini menjadi pemain termahal kedua di PSG dan Liga 1. Kylian Mbappé menempati posisi 1 dalam daftar 10 pemain dengan bandrol tertinggi di Liga 1 saat ini. Penyerang PSG ini ditaksir memiliki bandrol sebesar 160 juta euro. Dengan taksiran bandrol tersebut, pemain Prancis berusia 22 tahun ini menjadi pemain termahal di PSG, Liga 1 dan juga dunia. With